Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Jamaah Masjid Bilal bin Rabah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang ke-12 kalau tidak salah ya, di bulan suci Ramadan 11 ya. Tanggal atau hari yang ke-11 di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan oleh Allah yaitu berbagai macam nikmat, baik dari nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, yang pada intinya kenikmatan itu semua tidak lain tidak bukan kita sebagai hambanya yang bersyukur menggunakan nikmat itu semua, muaranya adalah hanya beribadah, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, di hari atau pertemuan-pertemuan yang lalu kita membahas terkait dengan bagaimana kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah telah berikan, yaitu dengan menjalankan atau mengerahkan seluruh kemampuan kita di dalam beramal soleh yang terkhusus pada bulan suci Ramadan ini. Yang pagi kali ini kita insyaallah sedikit membahas terkait dengan kiat-kiat bagaimana agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, sadar atau tidak sadar, kita sebagai manusia pasti banyak melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik disengaja maupun tidak disengaja, besar atau kecil, itu kita sadar betul bahwasanya kita ini hamba-hamba yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada beberapa kiat atau amalan yang bisa menghapuskan kita dari dosa-dosa. Apa itu kiat-kiatnya atau apa itu tips-tipsnya? Yang pertama, melakukan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Karena mengerjakan sholat satu dengan sholat yang lainnya itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Oleh karenanya ketika dipanggil oleh muadzin Allahu Akbar, maka bagaimana kita harus senantiasa bergegas menuju panggilan itu. Bergegas untuk memenuhi panggilan Allah, untuk melaksanakan kewajiban yaitu sholat wajib secara berjamaah di masjid. Karena menunggu sholat satu dengan sholat yang lain itu akan menghapuskan dosa-dosa kita jamaah sekalian. Oleh karenanya kiat-kiat itu ada beberapa hal-hal tadi. Satu adalah sholat. Kemudian yang kedua adalah al-umratu ila al-umrati kaffaratu lima bainahuma, yaitu umroh dengan umroh yang satu merupakan apa? Merupakan penggugur dosa atau penghapus dosa. Kemudian juga yang berikutnya adalah haji, juga penggugur dosa. Kemudian apa lagi? Kemudian tidak kalah pentingnya pada bulan suci Ramadan ini adalah banyak amalan-amalan yang bisa menggugurkan kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Memang dosa itu kadang-kadang ada yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dan juga ada yang diberikan dampak kepada manusia yang berbuat dosa tersebut. Dampaknya itu apa? Dampaknya bagi pelaku kemaksiatan bisa terjadi itu menimpa kepada dirinya dan juga menimpa kepada sekelilingnya.
atau paling tidak di situ keluarganya. Jadi kalau misalkan kita ada banyak kesulitan hidup, bisa jadi karena kemaksiatan kita, bisa jadi karena dosa-dosa kita. Makanya di situ kita hendaknya bermuhasabah, ya, ketika kita mendapat ujian, kita mendapat musibah, mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian bermuhasabah. Apa dosa yang telah kita lakukan ini sehingga kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan puasa ini bulan yang luar biasa, momen-momen yang sekali lagi bilangan atau hari-hari yang hanya cuma 1 bulan, ayam ma'dudat, yang terbilang, yang sedikit, hanya hitungan waktu. Baru kemarin rasanya kita memasuki bulan suci Ramadan, sekarang sudah menginjak pertengahan Ramadan saja. Betul apa iya? Betul apa enggak? Enggak terasa. Tidak terasa. Oleh karenanya bulan suci Ramadan ini, ya, merupakan momen bagi orang-orang yang beriman untuk menggugurkan atau menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Jadi bukan sebagaimana hadis yang sering disampaikan, ya, bahwasanya Ramadan itu dalam 1 bulan itu dibagi menjadi 3. 10 pertama itu rahmat, 10 kedua itu maghfirah, kemudian yang ketiga itu itqu minan nar, atau dibebaskan dari api neraka. Tidak, ya. Rugi ya kalau misalkan diberikan kasih sayang tapi tidak dibebaskan dari api neraka. Sayang, ya, rugi, ya. Betul, ya. Jadi 1 hari itu, ya, berkaitan tiga-tiganya. Dalam 1 hari itu beriringan tiga-tiganya. Jadi kalau kita melaksanakan bulan puasa itu, makanya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau kita itu benar-benar puasanya imanan dengan keimanan wa ihtisaban, dan senantiasa mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus semata puasa itu. Betul, rangkaiannya seperti itu, tapi yang lebih dahsyat adalah bagaimana kita itu muaranya adalah taat, menjalankan perintah-perintah itu dengan ketaatan, dengan kecintaan. Nah, itu yang mendasar. Sehingga apa? Sehingga iman dan wahtisaban itu terpenuhi. Supaya apa? Supaya tadi, ya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jamaah mau enggak diampuni dosa-dosanya? Mau, ya? Mau. Makanya sekali lagi, efek dari berbuat dosa, berbuat maksiat itu bisa terjadi pada diri kita dan juga pada sekeliling kita. Bukankah kita pernah mengalami kesulitan hidup, betul enggak? Betul, ya? Bahkan sering begitu, ya. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Bisa jadi karena dosa-dosa kita yang telah pernah kita lakukan. Ada satu cerita. Ini ulama, ya, ulama. Ini bedanya kelasnya kita dengan ulama itu begini, ya, ceritanya, ya. Kalau ulama itu biasa melakukan amal-amal saleh yang dawam gitu, ya. Yang dawam itu yang continue, melakukan zikir pagi petang. Tiba-tiba dalam suatu perjalanan, ya, beliau ini lupa membaca doa zikir petang, sehingga ketika bermalam pada suatu tempat, ya, seorang tersebut disengat oleh kalajengking. Ini ulama bedanya begitu, ya. Gara-gara tidak melakukan amal soleh yang biasa dilakukan itu, ya, ditegur oleh Allah, begitu, ya. Ditegur oleh Allah. Lah kita ini kadang-kadang melakukan dosa, melakukan kemaksiatan sudah ditegur 1, 2, 3, 4 kali, tapi masih nggak sadar-sadar. Kadang-kadang begitu, ya. Betul nggak? Oleh karenanya Ramadan ini jamaah sekalian menjadi momentum kita untuk apa? Untuk mensucikan diri kita agar betul-betul kita ini kembali fitri, kembali suci,
kembali kepada fitrahnya sebagai orang muslim, yaitu apa? Dihapuskan dosa-dosa kita. Bisa jadi juga dosa-dosa kita itu menimpa istri kita, menimpa anak-anak kita. Oh, anak ini susah betul ya diaturnya, susah betul ya dikasih taunya. Nah itu efek daripada apa? Imbas daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ada cerita juga ya, ada cerita juga. Ini juga sama ya, mirip-mirip kayak tadi ya. Seorang ulama juga seperti itu, seorang ustaz, seorang syekh itu ya. Jadi mau safar pakai kuda. Ya, karena sekali lagi melakukan dosa kecil, misalkan dosa kecil atau kesalahan kecil. Yang biasanya kuda itu tidak ada masalah, lancar-lancar saja, aman-aman saja, tapi pada waktu itu kudanya berontak, nggak mau dinaikin. Nah kalau zaman sekarang mungkin barangkali kalau yang punya motor, ada motornya terkendala, banyak kempes, bocor di tengah perjalanan, ataupun ada masalah di yang lainnya, ya. Adapun yang itu juga indikator daripada apa? Indikator daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Walaupun mungkin murni seperti itu, gitu ya. Oleh karenanya jemaah sekalian, yang perlu diketahui juga adalah bahwasanya di dunia ini adalah waktu yang sangat sebentar jemaah sekalian. Hidup di dunia itu jamaah hanya waktu yang sebentar. Apa itu waktu sebentar itu? Ketika dikatakan ya, ditanyakan di akhirat itu kepada para penduduk akhirat ya, kamu berapa lama hidup di dunia? Qalu yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adil. Kemudian orang itu menjawab apa? Kami hidup di dunia itu hanya 1 hari atau setengah hari saja. Bayangkan, 1 hari atau setengah hari saja. Jadi jamaah sekalian, yang ini saya sampaikan adalah betul memang kita banyak ujian-ujian, maka bersabarlah di situ. Karena dibandingkan dengan fase-fase yang lain, dunia itu jauh lebih pendek. Bayangkan di kubur saja itu ya, khamsina sanah ya. 500 tahun, bukan khamsina. Khamsina itu 50. 500 tahun bayangkan. Di alam barzakh itu rata-rata 500 tahun. Apalagi di akhirat jauh lebih daripada itu, yang kekal abadi. Oleh karena jangan sampai kalau kita malas-malas, sekali lagi malas-malas, ingat itu. Kita ini di dunia itu hanya sementara. Di dunia itu hanya, kata Rasulullah SAW, kayak seorang musafir berteduh pada pohon rindang, kemudian berlalu untuk meneruskan perjalanan singkat. Ada yang musafir berteduh itu nginep begitu, ada? Nggak ada kayaknya. Betul nggak? Jadi kalau misalkan kita safar singgah sejenak, entah itu di pom bensin, palingnya sejenak, terus lanjut lagi. Nah, kita itu diingatkan oleh Allah, kita ini lagi bermusafir, lagi dalam perjalanan jauh. Dari fase janin, fase dalam rahim ibu kita, sekarang ceprot ke dunia dalam fase dunia, nanti besok kita sudah masuk fase fase alam barzakh dan seterusnya, itu panjang luar biasa. Sampai sirat, kontoro, sampai hisab, akhirat, baru endingnya surga dan neraka. Nah ini fase-fase yang lama. Oleh karena itu semakin capek betul, ya betul memang, karena dunia itu tempatnya menanam bukan hisab. Ya, tempatnya menanam bukan untuk panen. Tetapi akhirat tempatnya panen bukan untuk nanam. Ya, tidak ada lagi amal soleh di sana. Yang hanya adalah apa? Yang hanya adalah kita menikmati jerih payah dari apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Sangat singkat jamaah sekalian, sangat singkat. Oleh karenanya jangan gadaikan di dunia ini hanya untuk berhura-hura, bersenda gurau. Makanya mata'un qalil, dunia itu hanya adalah ya sejenak perhiasan yang kecil, yang sedikit. Kemudian apa? Dunia itu sifatnya laghun wa la'ib, bersenda gurau, hanya bersenda gurau semata, bermain-main bersenda gurau. Yang bersenda gurau main sebentar sudah selesai, begitu ya. Itu dunia, hakikat dunia. Makanya dunia itu disebut dengan
diartikan dekat, dikatakan juga rendah, paling rendah nikmatnya, paling rendah. Oleh karenanya kalau lagi lemes-lemes, ya, lagi futur, lagi kurang semangat, ingat pahala-pahala begitu. Ya, terutama santri ini ya, yang masih muda-muda ini ya, yang masih muda-muda ini, ayo belajar dengan gigih dan giat supaya betul-betul ya keluar dari pondok ini bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa dan bermanfaat bagi yang lain. Kemudian jamaah sekalian, yang berikutnya selain puasa yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih juga bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana juga hadis yang masyhur juga berlalu, man qama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, jadi sholat bulan Ramadan atau tarawih itu juga menghapuskan dosa-dosa, ya, menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi jangan sampai tarawih itu ingin mencari yang cepatnya saja ya, ingin mencari yang cepat, ya. Bukan, tetapi bagaimana kita memaknai sholat tarawih itu dengan apa? Dengan imanan wa ihtisaban tadi. Supaya apa? Supaya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang berikutnya adalah apa? Melakukan amalan-amalan pada malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar. Ini juga malam yang luar biasa ini ya. Amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan itu hanya ada di bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain kecuali pada bulan suci Ramadan. Oleh karena jemaah sekalian, ayo mari sekali lagi kita hidup di dunia ini hanya sebentar ya. Yang dulu kita masih gagah perkasa ya, kulit kenceng ya, ganteng ya, sebentar lagi keriput-keriput juga. Dari kemarin ya kita masih dunia hitam ya, sekarang sudah dunia putih, betul ya? Alias beruban. Sudah beruban ya? Betul ya? Tanda saya sudah muncul 1, 2, 3. Nah, itu sudah tandanya mendekati Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui fisik-fisik kita ini. Yang dulu luar biasa jalan kemana-kemana, wah sehat, jag-jag, kuat. Ini jalan ke ke perapatan aja, kemana saja kena angin dikit udah masuk angin. Betul nggak begitu nggak? Fisiknya sudah mulai menurun. Itu menandakan bahwasanya kita diingatkan oleh Allah, kita ini sudah dekat. Ayo kita beramal, ayo kita berbekal, ya berbekal amal soleh supaya itu menjadi bukti bahwasanya ya Allah kita di dunia ini betul-betul menjalankan perintah-perintah-Mu dan menjauhi larang-larangan-Mu ya Allah. Itu bekalnya, bekal takwa dengan banyak melakukan amal soleh. Yang pada intinya adalah jemaah sekalian, ya pada umumnya adalah innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Keumuman dalil daripada ini yaitu terdapat dalam Al-Qur'an, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Bahwasanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menutupi atau akan menghapuskan keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Oleh karenanya banyak beramal soleh supaya apa-apa yang barangkali kalau kita tidak sadar dalam melakukan keburukan ya dihapuskan dengan amal soleh kita. Makanya Al-Qur'annya jangan sampai putus, harus disempatkan, bukan jangan sampai dikasih sisa-sisa, disempatkan betul. Diniatkan betul kapan saya harus berduduk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala terkhusus pada bulan ini. Harus dikhususkan, jangan waktu sisa-sisa. Iya, betul kita bekerja. Iya, betul kita mencari nafkah. Iya, kita beraktivitas dari hari. Tapi dari segi sela-sela beraktivitas itu jemaah sekalian, sekali lagi jangan sampai melupakan amalan-amalan yang terbaik yang ada pada bulan suci Ramadan ini. Ditingkatkan sebagaimana tadi yang saya sampaikan di di sholat tarawih tadi malam, itu keutamaan sedekah. Sedekah kepada apa? Kepada yang betul-betul membutuhkan, luar biasa ya. Itu amalan-amalan hati, disebut juga amalan hati. Ya, yaitu menanggung apa? Menanggung daripada kesusahan dari kaum muslimin. Nah, itu menjadi satu perisai juga nanti di akhirat kelak bahwasanya seseorang yang
meringankan beban saudaranya, maka Allah pun akan meringankan beban mereka di akhirat. Nah ini harus banyakin begitu jamaah sekalian. Amalan-amalan hati itu penting betul ya. Maksudnya amalan hati itu melihat sesuatu yang misalkan contohnya saja kita keluar misalkan keluar rumah, ada ibu-ibu yang jalan, ada didoakan begitu amalan hati, ya Allah mudah-mudahan ibu ini sehat ya. Kemudian misalkan kalau ke pasar jualannya laris ya, berkah begitu ya. Ini amalan-amalan hati yang sederhana tapi kadang-kadang kita tidak bisa lakukan gitu ya. Jadi ya fokus pada kita saja gitu. Lihat orang-orang sekeliling itu mudah-mudahan didoakan. Enggak lama enggak bayar juga. Enggak bayar kan? Mendoakan. Paling tidak adalah doa itu balik kepada kita sendiri ya. Doa itu balik untuk kita sendiri. Paling tidak didoakan oleh para malaikat wala kabimitsli. Kalau kita mendoakan orang tanpa diketahui oleh, paling tidak apa? Minimalnya betul ya, kamu akan mendapatkan semisal juga. Kita mendoakan orang lain agar diberikan rezeki yang berkah, kita pun sama. Diberikan kesehatan, kita pun balik ke kita begitu. Nyambung jamaah sekalian ya. Oleh karenanya santri jamaah sekalian, ayo ya, ini nasihat terkhusus bagi diri saya pribadi. Ayo setiap detiknya itu, setiap detik di bulan suci Ramadan itu berharga betul ya, isinya pahala luar biasa, terbentang luas ya, terbentang luas. Jadi kalau lagi kesal-kesal, lagi malas-malas, ayo buka Al-Quran. Lagi malas-malas, ayo sholat. Ayo dan seterusnya agar menambah apa? Menambah catatan amal baik atau catatan amal soleh kita pada bulan suci Ramadan. Jadi kita itu tidak disibukkan dengan ghibah dengan orang, tidak sibukkan dengan hal yang sia-sia, menggunjing, mengobrol yang enggak penting, ya. Bahkan terjadi kemaksiatan, naudzubillah. Nah ini kita harus apa? Harus menjaga itu semua supaya betul-betul Ramadan itu menjadi Ramadan yang berkualitas. Sehingga muara dari endingnya adalah apa? Kita itu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita dambakan ya. Kita dambakan masuk ke surganya itu sudah luar biasa. Karena itulah perjalanan atau muara daripada perjalanan kita dari mulai fase janin, fase dunia, barzah dan seterusnya sampai kita masuk surga dan neraka. Harapannya kita semua kaum muslimin khususnya di Masjid Robah ini adalah merupakan semuanya penduduk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saya kira jamaah sekalian ya, apa yang bisa disampaikan pada kali ini. Ada kurangnya mohon maaf. Kemudian ya kita tanya-tanya lah ya, sesi tanya jawab. Demikian kita masih sekalian. Syukron. Terima kasih MC. Dipersilakan bagi jamaah yang sedikit sharing mengenai kurang lebih 5 menit. Iya Pak. Hutang-hutang, jangan berdosa, yang punya hutang. Tapi kita tidak bisa mengembalikan di mana bisa dihapus juga dosa. Iya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi terkait dengan hutang itu memang bermuamalah dengan manusia itu jauh lebih berat ketimbang kita melakukan keburukan kepada atau dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Maha Rahman Rahim ya Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita. Seluruh ya, bukan hutang semata ya. Ini kaitannya kalau dengan bermuamalah dengan manusia, baik sifatnya hutang, menzalimi orang atau apapun itu akan dihisab. Oleh karenanya hati-hati. Ya, hati-hati betul itu. Ya, hati-hati betul terkait dengan perkara bermuamalah dengan manusia. Hutang memang tidak lain tidak bukan jalan keluarnya harus dibayar. Yang ngomong sama yang mempunyainya belum bisa bayar, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Ya. Insya Allah kalau kita itu meniatkan diri untuk bisa membayar, Allah kasih rizkinya. Kita ini minta sama yang maha kaya. Jangan sudah pesimis dulu, kita nggak bisa membayar.
Jadi ketika kita mau berhutang itu berarti sudah optimis kita akan membayarnya. Itu niatnya ya. Jadi jangan sampai kita niatnya berhutang tapi untuk apa? Untuk hal-hal yang kurang baik gitu. Makanya niat berhutang maka niatkan juga untuk segera mengembalikan. Ya. Oleh karenanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan keluar. Ya, jalan keluar. Supaya apa? Supaya kita bisa melunasi utang. Insya Allah Allah akan bukakan. Kalau betul-betul niat itu kita benar, Allah bukakan nanti pintu-pintu untuk segera bisa membayar utang tersebut. Jangan sampai kita nggak membayarnya. Ya, jangan sampai kita nggak membayarnya. Itu berat. Rasulullah SAW sendiri saja itu ya, ketika ditanyakan ini punya utang nggak pada sahabatnya, punya, nggak mau nyolatin. Itu hukuman di dunia, nggak disolatin oleh Rasulullah SAW. Apa di akhirat? Berat. Ya, ini makanya hati-hati terhadap hutang itu seperti itu. Ya, bahkan bahkan ada sebuah pertanyaan begini, Ustadz bagaimana kalau saya punya hutang sementara orang yang saya hutangi itu orangnya sudah nggak ada atau saya sudah cari-cari kemudian nggak ketemu, begitu ya? Itu ya, ada pertanyaan begitu ya, nggak ketemu begitu ya? Mungkin dulu ngembara atau bahasanya keluar kota untuk mencari rezeki begitu ya, yang udah lama ketemu dengan orang, kita pernah berhutang, kemudian kita cari-cari nomor telepon sudah nggak ada, rumahnya kita nggak tahu ya, tapi saya kok masih ingat-ingat gitu ya. Nah ini maka ada salah satu solusinya adalah apa? Bersedekah dengan sebesar hutang yang kita pernah hutang ya, dengan atasnamakan yang kita hutang. Sehingga tanpa kita mengetahui itu ya, artinya wah orangnya sudah nggak ketemu, udahlah gitu ya. Kalau kita kan mau cari jalan amannya begitu ya, udahlah nggak ketemu ini gitu ya. Tetapi bagaimana tetap kewajiban itu harus kita tunaikan. Ya, harus kita tunaikan. Demikian Pak, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita menunaikan apa yang satu lagi jawabannya. Ya. Satu lagi. Waduh, Ustaz. Betul Ustaz. Masih terkait yang utang. Iya. Yang paling sering saya dengar dari teman-teman saya juga itu gimana dengan utang-utang yang karena mungkin seseorang punya banyak utang dan utang yang kecil-kecil. Jadi ada kemungkinan kita yang berhutang kita lupa dan ada kemungkinan yang dihutang pun lupa dengan utang. Iya. 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 Kalau ini ya mungkin masa-masa lalu ya, mungkin barangkali masa santri, barangkali begini ya, masa-masa santri itu kadang-kadang belum mengerti terkait dengan hukuman di akhirat gitu ya. Maka kadang-kadang suka darmaji gitu ya. Kalau misalkan jajan itu suka darmaji. Apa itu? Dahar 5 ngaku hiji. Makanya 5 ngakunya 1. Kadang-kadang begitu santri ya. Atau orang-orang yang kadang-kadang yang nakal-nakal kecil begitu ya. Sebenarnya dia tahu itu buruk tapi imbasnya belum tahu maknanya gitu ya. Paham ya? Nah, maka kita bisa ukur-ukur. Ya, bisa ukur-ukur. Kecil-kecil betul ya, tapi kita bisa ukur. Ya, kisaran mungkin berapa dari kecil-kecil itu kita bayarkan. Orang udah lupa itu urusan belakangan. Yang penting kita ingat, kita bayar gitu ya. Kita ingat, kita bayar, kita tunaikan. Makanya misalkan kita, kadang-kadang saya utang sama teman itu 5.000, 4.000. Ya dihitung-hitung aja, dikira-kira saja. Paling tidak dilebihkan gitu ya. Wah, ini misalkan kita kecil ini paling kisarannya saya ketemu dengan si fulan itu 300.000. Ya tambahin 400.000. Supaya kita tidak terjadi dalam syak, ragu-ragu begitu ya, ditambahin. Disedekahkan dengan apa? Dengan atas nama yang kita pernah hutang. Itu aman insyaallah. Ya, itu selesai. Supaya apa? Supaya haknya itu dia dikembalikan pahalanya dengan hutang-hutang tersebut melalui sedekah. Demikian Ustaz, mudah-mudahan. Cukup Ustaz. Demikian. Ya, mudah-mudahan demikian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita jemaah sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan dalam menjalankan Ramadan ini.
ini dan mencapai maghfirah dan juga menjadi insan-insan yang bertakwa, dan juga betul-betul kita ini menjadi salah satu ciri daripada penduduk surga. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.